min qalbin la yakhsha min nafsin la tasma'u min da'watin la yustajabu lah. Terakhir sampai ada berbicara. Poin keempat ya, terakhir ya. Poin ketiga. Poin kedua terakhir. Poin kedua. Sekarang poin ketiga. Iya. Bukannya poin ketiga udah? Poin ketiga i'adatul hadis wa tikraruh idza ihtaja ila dzalika. Mengulang pembicaraan bahkan mengulang-ulangnya. Tadi yang pertama mengulang sekali, tikrar mengulang-ulang. Idza ihtaja ila dzalika. Jika memang butuh hal tersebut. Rawal Bukhari an Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza takallama bi kalimatin, bahwasanya Rasulullah SAW jika berbicara dengan satu pembicaraan ada salasan, beliau sering mengulang sampai 3 kali ucapan tersebut. Ini yang disebut dengan taukid dalam kalam Arab ya, penekanan. Atau memang bukan karena taukid. Ntar kita lihat. Hatta tufhama anhu, sampai dipahami itu pembicaraan Rasulullah SAW. Nah, jadi antum kalau ngomong sama seseorang yang memang sekiranya enggak paham, ya diulang-ulang. Wa idza ata ala qaumin fa sallama alaihim salasan. Bahkan sampai salam, jika dia datang ke satu kaum, Rasul biasa salam sampai 3 kali salam. Ini udah pernah dijelasin belum masalah salam 3 kali ini? Hah? Udah. Kenapa Rasul salam 3 kali? Husnudzan. Nah, makanya saya kayaknya udah pernah bahas ini. Hah? Belum pernah dibahas. Tapi kok tahu husnudzan? Itu yang salam. Oh, adab salam. Wafil hadis wafil sahihain, masih di poin yang sama. Hadis kedua yang ditambahkan beliau an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu maqala takhallafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Takhallafa di sini maknanya adalah Rasulullah SAW terlambat dalam satu safar. Safarnahu yang kita safar bersamanya. Fa adrakana, maka dia pun mendapati kami. Maksudnya itu terlambat tapi nyusul. Wa qad arhaqna sholata, dan kami telah mengakhirkan salat, yaitu salat asar. Wa nahnu natawadda, kami pun berwudu. Faja'alna namsahu ala arjulina, kita pun mengusap kaki. Mengusap kaki apa maksudnya? Hah? Kan kaki dibasuh, kenapa diusap di sini? Nah, bisa maknanya khuf atau bisa juga membasuh biasa ya. Kan nggak mungkin juga semuanya bareng-bareng pakai khuf. Wallahu a'lam. Kemudian fanada bi'a'la sauti, maka Rasulullah SAW teriak dengan suara yang keras ketika sahabat lagi pada mengusap kakinya. Ini hadisnya sudah antum hafal. Kata Rasulullah SAW, wailun lil aqabi minan nar marratain aw salasan. Kata Rasul, celaka tumit-tumit dari neraka. Diulang terus sampai 2 kali, sampai 3 kali. Wailun lil aqabi minan nar, wailun lil aqabi minan nar, sampai 3 kali. Tentang apa ini hadis? Tentang wudu yang tidak sempurna. Jadi ada beberapa sahabat yang wudunya asal-asalan kakinya. Nah, maka Rasulullah SAW teriakan ini, dan dia teriakan sebanyak 2 atau 3 kali. Nah, di sini intinya beliau ngulang-ulang ucapannya. Ini nanti nggak berlaku hanya di kaki ya. Semua anggota wudu yang antum ketinggalan, walaupun cuma ketinggalan secuil aja, maka di situ terdapat wail, ancaman, celaka. Dalam salah satu tafsir, wail adalah salah satu nama tempat di neraka, salah satu nama lembah. Wa fi sahihain aidan an Abi Bakrah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum, maukah ku kabari kalian bi akbaril kabairi, dengan sebesar-besarnya dosa besar,
Akbar isim tafdil. Kemudian diidhofahkan dengan al-kabair. Berarti sebesar-besarnya dosa besar. Dosa besar yang paling besar. Salasan. Rasulullah SAW tanya seperti kali, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Nah, diulang-ulang. Jadi orang tuh tertanbih. Orang yang dengar ucapan berulang-ulang gini, apalagi ditanya, biasanya pasti dia siap. Wah, mau ngomong apa nih orang? Ya kan? Maka kata para sahabat, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasul. Qala kata Rasulullah SAW, al-israku billah. Berbuat syirik kepada Allah. Berbuat syirik berarti menjadikan tandingan untuk Allah. Ya, yang itu adalah kekhususan Allah. Menjadikan tandingan untuk Allah, yang itu adalah kekhususan Allah. Baik di rububiyah, uluhiyah atau di asma wa sifat. Misal syirik di rububiyah gimana? Menganggap ada yang mengatur, menganggap ada yang menciptakan, menganggap ada yang bisa nurunin hujan dan sebagainya. Ini rububiyah. Kalau uluhiyah gimana? Menganggap ada ibadah kita yang boleh dikasih kepada selain Allah, atau memang bukan dianggap lagi tapi dilakukan. Nah, itu mengambil hak Allah pada uluhiyah. Kalau asma wa sifat gimana? Menganggap ada yang punya sifat seperti sifatnya Allah. Seperti orang yang sudah mati, orang yang jauh di sana, antum yakini dia bisa mendengar ucapan antum di sini. Seolah-olah dia as-sami', padahal enggak, hanya Allah. Wa uququl walidain, dosa kedua uququl walidain. Berdurhaka kepada orang tua. Habis haknya Allah dan sebesar-besar haknya Allah adalah tauhid, dosanya berarti syirik. Kemudian langsung ke haknya manusia. Dan sebesar-besar haknya manusia adalah birrul walidain. Dan lawannya adalah uququl walidain. Habis haknya Allah, langsung haknya manusia. Dan haknya manusia yang paling besar punya orang tua. Wajah lasa. Kemudian beliau duduk. Wa kana muttaqiyan. Padahal tadinya bersender. Jadi pas Rasul ngomong ala unabbiukum bi akbaril kabair, nyender. Ala unabbiukum bi akbaril kabair, nyender. Sampai 3 kali. Kemudian beliau katakan al-israku billah, masih nyender. Kemudian wa uququl walidain, masih nyender. Terus tiba-tiba beliau enggak nyender lagi. Langsung berdiri gini. Nah, ini juga untuk mentanbih nih. Sahabat pas ngeliat pasti siap nih, wah mau ngomong apa nih, dari nyender tiba-tiba ke depan. Karena muttaqiyan, dan tadinya dia nyender. Faqala kata Rasulullah SAW, apa yang dia katakan ketika tidak nyender lagi? Beliau mengatakan ala wa qauluz zur. Ala wa qauluz zur. Ala wa qauluz zur, diulang-ulang terus. Kata Rasulullah SAW, dan ketahuilah di antara dosa besar adalah persaksian dusta. Persaksian dusta, diulang terus dan udah enggak nyender. Nah, qala kata para sahabat, famazala yukarriruha. Rasulullah SAW terus ngulang-ulangin ucapan ini, ala wa qauluz zur, ala wa qauluz zur. Hatta kuna, sampai ada di antara kami yang mengatakan laitahu sakata. Andai aja dia diam. Udah diam kayak gitu. Saking ngerinya ya, Rasulullah SAW kalau udah mengulang-ulang perkataan, apalagi mimiknya serius, itu sahabat ngeri. Makanya di antaranya juga Usama bin Zaid ketika ngebunuh orang yang syahadat. Jadi dia duel, si musuhnya berusaha untuk bunuh Usama. Akhirnya Usama yang bunuh, mojokin musuhnya. Kemudian pas sudah mau ditebas, musuhnya syahadu la ilaha illallah wa syahadu anna muhammadar rasulullah. Langsung syahadat tiba-tiba. Berharap enggak dibunuh. Sama Usama ditebas, berat. Kemudian sampai berita bahwasanya Usama membunuh seorang yang sudah syahadat. Kemudian kata Rasulullah SAW, apa benar kau telah membunuh orang yang sudah mengatakan la ilaha illallah? Kata Usama, dia bersyahadat karena takut terhadap pedangku. Kata Rasul, apakah kau sudah belah dadanya wahai Usama? Apakah kau sudah belah dadanya wahai Usama? Maksudnya tahu dari mana kamu isi hatinya? Diulang terus sampai Usama dari berdiri berlutut. Tuh bayangin saking seremnya kalau Rasul dah nanya seperti itu. Apa kau telah belah dadanya Usama, wahai Usama? Terus Usama yang menceritakan hadis ini, dia bilang, aku berharap aku masuk Islam lagi. Tahu enggak? Aku berharap aku masuk Islam lagi. Maksudnya itu dosa, dia khawatir terhadap dosa itu, ngebunuh seorang muslim. Aku berharap aku kafir terus masuk Islam lagi biar dosanya dari nol. Ya, ala kulli hal, intinya Rasulullah SAW ketika mengatakan sesuatu sering mengulang-ulang. Nah, apa sih persaksian dusta? Persaksian dusta ya diantaranya bersaksi untuk menjatuhkan seseorang,
atau bersaksi untuk mengangkat seseorang yang antum gak kenal tapi merekomendasikan dia. Di antara kata para ulama, di antara persaksian dusta misalnya pemilu, persaksian dusta tuh. Antum mengangkat seorang pemimpin yang antum gak kenal banget siapa dia. Suara perempuan disamakan dengan suara laki-laki. Harusnya laki-laki satu suara, perempuan berapa? Kalau ngambil bagian dalam musyawarah, perempuan setengah suaranya. Kalau di pemilu enggak. Suaranya para ulama disamakan dengan suaranya pelacur. Kalau nyoblos, sama enggak suaranya? Sama-sama satu kan hitungannya kan? Nah ini di antara kata para ulama, ala qaulu zur, dia akan ada kejadian seperti itu. Wallahu alam. Atau persaksian dusta lainnya deh. Tahu persaksian dusta ya? Secara bahasa. Ya, antum bersaksi tapi dalam keadaan persaksian antum itu dusta untuk mengambil keuntungan, untuk menjatuhkan seseorang. Ya, bersaksi misalnya ada orang yang berantem terus antum bersaksi karena salah satu tersangka adalah teman antum bela dia, antum bersaksi dengan dusta. Nah, itu secara umumnya. Kemudian yang keempat, laftu nazaril mukhatabi wa jazbun tibahihi an tariqi tarhis sa'ali, menarik perhatian yang diajak bicara dengan cara tanya jawab. Ini tadi udah jelaskan ya. Apa tadi ada faedah sedikit tambahan? Masalah nyender tadi itu diantara dalil kalau yang ngajar boleh nyender. Ya, kalau antum sering dengar sering halakoh sama anak nggak boleh nyender kan? Kalau anak boleh nyender. Rasulullah SAW nyender tadi. Nah, adapun kenapa para pengajar para yang belajar tidak boleh nyender? Nah, ini sebenarnya tidak ada dalil khusus. Cuma di kitab-kitab para ulama terhadap ada penuntut ilmu ya diantaranya pelajar tidak boleh duduk dengan duduk yang santai. Contohnya nyender ya. Makanya disukai antum duduk seperti duduknya Jibril ketika datang ke Rasulullah SAW di hadis kedua. Gimana duduknya? Fasnada rukbatayhi ila rukbatayhi, menempelkan lutut ke lutut. Ya, maksudnya antum duduk sebaik-baiknya duduk menuntut ilmu adalah iftirosh atau teman-temannya iftirosh, seperti tawarruk. Yang keempat tadi menarik perhatian yang diajak bicara dengan cara bertanya. Rawah Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atadruna mal muflis. Tahukah kalian siapa orang yang muflis, rugi? Nah, Rasul nanya. Ya, qalu al muflisu, maka kata para sahabat muflis itu orang yang bangkrut, artinya terjemahan tekstualnya. Bangkrut itu yang fina di sisi kami wahai Rasul, man la dirham lahu wala mata'a, orang yang enggak punya dirham dan enggak punya lagi harta. Ini muflis definisi bahasa. Sahabat yang nangkepnya itu. Kalau antum misalnya ditanya juga sama pasti jawabannya itu. Tahu gak kalian orang yang bangkrut itu gimana? Bangkrut itu misalnya orang yang punya usaha terus gagal usahanya, gitu kan? Nah, kemudian ternyata di sini Rasulullah SAW memalingkan makna muflis dengan makna yang lain. Faqala, kata Rasulullah SAW, innal muflis. Siapa sih muflis itu? Orang yang bangkrut itu siapa? Min ummati, dari umatku. Muflisnya umatku itu ya'ti yaumal qiyamah. Dia datang di hari kiamat. Bis salatin wasyamin, dengan pahala salat dan puasa, wa zakatin, zakat bahkan. Wa ya'ti, dan dia datang qad syatama hadza, tapi dia pernah ngelukain orang. Wa qadzafa hadza, sama melukai orang dengan lisannya. Wa akala mala hadza, dia makan harta orang ini. Wa safaka dama hadza, dia menumpahkan darah orang yang lain. Wa daraba hadza, dia memukul orang ini. Fayu'tu hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi, fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma'alaihi ukida min khotoyahum. Kemudian akhirnya orang-orang yang jadi korban dilukain, dihina, digibahin, dipukulin, dimakan hartanya, diambil darahnya,
maka dioper nih pahala nih orang ke orang-orang itu. Ya. Ternyata masih ada dosanya. Dosa-dosa buruknya tadi. Pahala udah habis dioperin ke orang. Terus gimana? Selesai, habis. Gimana? Dosanya si korban dikasih ke tersangkanya, pelakunya. Jadi inilah yang muflis di umatnya Rasulullah SAW. Siapa yang muflis tadi? Orang yang datang bawa pahala-pahala ibadah, tapi ketika di hari kiamat karena banyak nyusahin orang, maka pahalanya dikasih ke orang lain. Dia yang sholat, bangun subuh udah susah, akhirnya dia bisa bangun, dapat pahala sholat, ya terus dikasih ke orang. Zakat, ngumpulin duit susah-susah, dia bayar zakat, ya, nggak taunya dikasih ke orang. Nah, ini hati-hati nih muamalah sama orang, ya, apalagi yang tidak dibawa taubat. Makanya kan taubatnya kepada manusia itu harus memenuhi 4 syarat. Sebagaimana taubat secara umum hanya punya 3 syarat, yaitu menyesal, berazam tidak mengulangi, dan menjauhi dosa tersebut saat itu juga. Ini syarat tobat yang benar. Tapi ini dosa kepada Allah. Adapun dosa kepada manusia harus tambah 1 syarat lagi. Ini minta dihalalkan. Minta dihalalkan maksudnya kalau bisa diganti atau minta dihalalkan, minta maaf. Dan kalau dia mengatakan ya saya sudah ridho, ya maka selesai. Maka nggak akan jadi masalah di hari kiamat. Kalau tidak, makanya masih jadi masalah di hari kiamat tadi ya. Anda bilang. Atau menghafal Quran susah-susah, capek, makan kurang, tidur kurang, punya masalah sama banyak orang. Nanti di hari kiamat tuh pahala dikasih-kasihin ke orang. Tuh bayangin apa nggak ngenes tuh. Kalau udah habis ternyata dosanya masih ada, dosanya orang kasih gantung. Nggak jadi masuk surga. Nah ini yang disebut muflis di umatnya Rasulullah SAW. Ala kulli hal, sebelum Anda lanjutkan hadisnya, sedikit lagi beliau katakan faturihat alaihi tsumma turiha finnar. Kemudian akhirnya dilemparkan dosa-dosa tersebut kepada dia dan dia diseret ke dalam neraka. Ini yang disebut bangkrut di istilahnya Rasulullah SAW. Bukan bangkrut duniawi. Apa nanti minta air dong? Ada ya? Ini dalam salah satu riwayat ya. Riwayat yang lain bukan masalah ini. Riwayat yang lain adalah dia bawa pahala banyak. Cuman ketika di kesendirian dia maksiat. Jadi pahalanya banyak ketika di hadapan orang. Ketika sendirian dalam kamarnya mungkin, ya maka dia melakukan maksiat. Ini juga nanti bisa diantara ciri-ciri orang yang muflis. Nanti pahala-pahala itu Allah hapus, bagaikan debu yang berterbangan. Jadi ada beberapa riwayat masalah muflis ini. Nah, itu bayangin tuh. Misalnya yang paling berat tuh apa? Rokok misalnya. Rokok yang dihisap tuh kan enggak full buat dia. Asapnya ke orang. Itu enggak mungkin orang enggak kesel kalau nyium bau rokok. Kalau misalnya orang apalagi dia ngerokok di jalan, ngerokok di mana-mana. Oh, itu banyak utangnya sama manusia. Bayangkan aja kalau dia ternyata soleh, ternyata dia mau tobat misalnya, dia mau tobat dari dosa rokok. Dia mau tobat dari dosa rokok, kemudian dia nggak bisa minta. Saya coba, gimana cara minta maaf sama orang-orang yang pernah terzolimi sama asap rokok? Misalnya dia ngerokok di terminal, dia nggak kenal siapa aja kan? Kepada siapa asap itu merugikan? Dia ngerokok di jalan, ini nggak bisa minta maaf kepada orang-orang yang sudah pernah menghisap rokoknya. Kan besok belum tentu ketemu lagi yang sama di jalan. Ya, maka betapa banyaknya tuh hutangnya perokok. Kalaulah Allah nggak kasihi dia, misalnya dia tobat, ya, maka itu akan jadi seperti ini nih. Bisa jadi pahalanya nanti diambil. Kecuali dia benar-benar taubat nasuha. Nanti ada kemungkinan yang memang dia kalau tulus benar-benar taubat, kemudian dia punya utang sama manusia, nanti bisa Allah kasih lah. Allah kasih bukan berarti hutang manusianya yang pernah terzalimi jadi lunas ya, enggak. Tapi Allah bikin seolah-olah Allah yang bayar itu utang. Nah, ini ada beberapa kasus seperti ini nanti. Ya, ini orang-orang yang punya hutang besar sama manusia, tapi Allah kasihan sama ini orang karena mungkin tobatnya tulus dan pahalanya juga sedikit.
Nanti banyak yang nuntut dia. Ini yang pernah menyakitiku dengan asap rokok, misalnya dia ngadu semua sama Allah. Banyak banget. Cuman Allah kasih nama nih orang. Ya, maka Allah yang gantikan. Allah kasih pahala kepada orang-orang ini. Kemudian dia dibebaskan, nggak jadi diambil pahalanya. Ada kasus seperti ini nanti akan terjadi di hari akhir. Ya, itu pun kalau misalnya enggak, waduh bahaya. Ya, gimana cara minta maaf sama orang yang diambil diambil kenyamanannya sama asap rokok? Nggak bisa. Beda kalau antum ngambil uang orang misalnya, antum bisa kembaliin kapan aja. Pernah nyolong, pernah ngambil bakwan 5 bayarnya 2.000 misalnya, antum bisa cari dia. Kalau nggak cari repot. Antum ketawa kenapa? Kalau pernah cari, nggak boleh. Jajanan SD. Ya, pernah nggak seperti itu? Kalau pernah cari, serius repot itu. Itu jangan sampai pahala-pahala yang antum lelah-lelah cari malah buat dia. Nah, gimana lagi kalau ternyata si perokok itu orang yang toleh, nggak soleh, aduh habis dah. Udah dia nggak punya pahala, ya. Maka dosa-dosa orang dikasih ke dia. Musik yang disetel kebesaran, ganggu tetangganya, ya, nggak akan ada yang luput dari Allah. Nah, inilah yang disebut muflis di sisi Rasulullah. Ala kulli hal, intinya Rasul tanya dulu, atadruna mal muflis? Tahukah kalian siapa itu yang orang yang rugi? Sahabat pun jawab. Kemudian jawabannya salah dibenerin. Yang kayak gini lebih ngeresep, lebih mudah dihafal daripada tahu-tahu Rasulullah SAW nggak ada angin, nggak ada apa-apa, terus mengatakan, wahai sahabat, seorang yang muflis itu dari umatku begini dan begitu. Nah, itu mungkin nggak terlalu berasa. Nah, maka disukai antum kalau untuk mau menarik perhatian si pembicara, nanti antum misalnya udah ngajar, sering-sering tanya dia. Biasanya yang ditanya tuh lebih bikin melek, apalagi kalau udah ngantuk. Jamaah ngantuk, tiba-tiba Ustaz ngomong, kedengeran nggak suara saya? Misalnya dia ngomong gitu aja deh. Dia ngomong gitu aja tuh jamaah insyaallah kedengeran, gitu kan? Udah hilang ngantuknya. Nah, ini dipelajari dalam ilmu balaghah. Ya. Bahkan dalam kitab adab ini pun diajari bahwasanya disukai antum menarik perhatian bagaimanapun caranya, baik bertanya atau mungkin mentanbih dengan suara ini dan sebagainya. Rawah Muslim fi sahihi, meriwayatkan Imam Muslim dalam riwayat dalam sahihnya, Jabir bin Abdullah anna Rasulullah SAW mara bis-suqi dakhilan min ba'dil 'aliyati. Rasulullah SAW melewati sebuah pasar yang daratannya itu agak meninggi. Wan nasu nafataihi, dan manusia itu seperti nafataihi di sini, seperti di samping-samping kanan dan kiri. Famarra bijadiyin, maka Rasulullah SAW melewati al-jadiyi di sini, wallahu a'lam maknanya benar. Kemudian asyakka mayyitin. Jadi ini anak kambing ya. Kemudian Rasulullah SAW asyakka di sini bermakna dipegang kupingnya. Dalam keadaan si anak kambing ini sudah bangkai. Oh, ini hadis yang masyhur ini. Ini hadis ketika Rasulullah SAW lagi jalan sama sahabat satu pasar, kemudian ketemu bangkai kambing yang dia cacat. Bangkai kambingnya cacat pula. Fatanawalahu fa'akhadha ya'ni bi'idhuni. Maka Rasulullah SAW mengambil itu bangkai yang keadaannya kupingnya itu cacat sebelah. Yang mana kambing kayak gini nih kalau masih hidup harganya murah banget. Apalagi sudah bangkai. Maka Rasulullah SAW ambil kupingnya yang cacat itu. Summa qala, kemudian Rasulullah SAW, ayyukum, mana di antara kalian yuhibbu, yang suka anna hadalahu bidirhamin, mana di antara kalian yang suka kalau nih bangkai ini kuhargai dengan 1 dirham. 1 dirham uang yang kecil, murah. Faqulu, kata sahabat pun, nah ini kan lihat Rasul tanya ya,
Rasul tanya dulu. Sahabat pun maka menjawab, "Ma nuhibbu." Kita enggak suka. Annahu lana bisyai'in. Ini kambing ada cacatnya ya Rasul. Wa ma nasna'u bihi. Apa yang bisa kita lakukan terhadap kambing yang cacat ini? Qala, Rasul nanya lagi, "Atuhibbuna annahu lakum." Ya udah deh, kalau gitu gratis deh. Enggak usah bayar tapi gratis. Bangkai ya, ini ingat, ini bangkai mati. Atau juga pahami kalau ada istilah bangkai dalam syariat kita, jangan pahami kayak bangkai di jalan seperti bangkai tikus ya. Gak mungkin Rasulullah SAW ngambil bangkai, mungkin kita nggak katakan nggak mungkin lah. Kecil kemungkinan Rasulullah SAW ngambil atau narik ini bangkai dalam keadaan dia udah bau banget, enggak. Jadi kan biasanya kalau bahasa kita kan bau bangkai biasanya udah bau banget. Ya, dalam syariat kita bangkai itu apa? Hewan yang mati bukan disembelih syar'i. Jadi misalnya ada kucing baru ketabrak dan dia belum bau, itu sudah bangkai. Nah, kita gambarkan mungkin ini kambing mati dan belum bau. Kayaknya nggak terlalu kegambar kalau misalnya udah bau busuk, udah banyak belatunya terus Rasul ambil gini. Kayaknya agak menjijikan. Walaupun ada kemungkinan. Cuma kita bayangkan dulu, ini bangkainya masih dalam keadaan bagus. Ya, maka Rasul tanya tadi, mau nggak beli dengan 1 dirham? Ya Rasul itu ada cacat ya, kata para sahabat, enggak apa yang bisa kita lakukan dengan dia. Terus kata Rasul, ya udah deh, gratis deh, mau nggak gratis? Sahabat mengatakan lagi, wallahi demi Allah wahai Rasul, lau kana hayyan, kalau tuh kambing hidup, kana aiban, ada aibnya juga kok. Kalau seandainya itu kambing hidup, ada aibnya fihi padanya. Li'annahu asyakku, karena dia tadi cacat, ya kambingnya cacat. Cacatnya kupingnya kalau nggak salah cacat sebelah. Fa kaifa huwa mayyitun? Lalu gimana lagi kalau misalnya hidup aja nggak laku, gimana kalau udah jadi mayat? Udah jadi bangkai. Lihat, udah masuk nih dialog pertanyaan dan jawab. Baru Rasul sampaikan yang semuanya sebenarnya intinya cuma ini. Qalu, kata Rasulullah SAW, fa wallahi demi Allah, lad dunya ahwanu 'ala Allah min hada 'alaikum. Dunia itu lebih rendah di sisi Allah daripada ini bangkai di sisi kalian. Kalian kan nggak mau kan sama ini bangkai gitu. Nah, dunia tuh kayak gitu di sisi Allah. Makanya saking rendahnya dunia, Allah kasih makan orang kafir. Allah kasih rumah besar buat orang kafir. Padahal kafir. Kalau seandainya dunia itu berharga, itu orang-orang kayak gitu ditahan sama Allah kasih. Yang dikasih makan orang-orang mukmin saja. Nah, kenapa makanya kita lihat kenapa orang kafir bahkan kadang kebanyakannya lebih kaya daripada kita kan? Walaupun sebenarnya nggak benar juga ya. Dibilang orang kafir lebih kaya dari kita nggak mutlak juga. Karena kebetulan aja namanya orang kafir di sini perantau. Perantau memang punya potensi lebih tinggi untuk sukses karena dia ngerasa keluar dari rumah. Beda sama orang-orang yang asli ini. Orang asli ini ya udahlah, gue udah punya rumah kok. Jadi biasa aja dia nyari duitnya. Ya. Makanya kalau kita lihat di negeri-negeri Arab itu orang-orang Islam alhamdulillah kaya-kaya. Ala kulli hal intinya terkadang kita dapat di mereka lebih kaya karena dunia nggak ada harganya. Antum bayangin hadis ini. Seandainya Rasul langsung katakan ketemu blok jalan langsung dapat bangkai kambing. Kemudian Rasul bilang tiba-tiba langsung ngomong fa wallahi demi Allah la dunya ahwanu 'ala Allah min hadza 'alaikum. Dunia itu lebih rendah daripada di sisi Allah daripada benda ini di sisi kalian. Bisa gak? Rasul langsung katakan begini. Bisa tentu. Cuma kan kurang ngeresep. Makanya Rasul pakai pertanyaan dulu. Nih, mau gak nih bayarin 1 dirham? Sahabat gak mau. Apa yang bisa kita lakukan? Kata Rasul, ya udah deh, gratis deh. Kata sahabat, kalau masih hidup pun ada aibnya. Lalu gimana kalau sudah mati? Baru Rasul masuk ke intinya. Demi Allah, dunia lebih rendah dunia lebih rendah di sisi Allah daripada ini barang di sisi kalian. Wallahu a'lam. Kayaknya udah azan deh. Ada satu